Pernahkah Anda merasa bingung harus bagaimana menjaga diri di usia tua ketika anak sudah sibuk dengan dunianya? Banyak lansia mengalami rasa sepi atau bingung arah. Menurut survei WHO, lebih dari sepertiga orang lanjut usia mengalami kesepian yang bisa berpengaruh pada kesehatan fisik dan mental. Solusinya, mari mulai belajar merawat diri sendiri dengan 5 kunci sehat dan bahagia. Kuncinya bukan hanya soal makan dan obat, tapi juga pola pikir dan kebiasaan harian. Tips sederhana, hari ini cobalah tuliskan hal kecil yang membuat Anda bersyukur. Transisi, mari kita mulai dari kunci pertama, yaitu menjaga tubuh tetap bugar. Pernahkah Anda bangun tidur dengan badan terasa kaku? Itu tanda otot dan sendi perlu digerakkan. Studi dari Harvard menyebut, aktivitas ringan seperti jalan santai bisa menurunkan risiko penyakit jantung hingga 30% pada lansia. Solusinya, jangan biarkan tubuh diam terlalu lama. Tipsnya, setiap pagi sebelum beraktivitas, lakukan peregangan ringan selama 5 menit. Rasakan napas, nikmati gerakan kecil. Setelah itu, jalan kaki sebentar keliling rumah. Nah, ini baru kunci awal. Di segmen berikut kita bahas makanan yang bisa jadi teman sehat kita. Pernahkah Anda merasa bingung harus makan apa supaya tetap sehat tanpa memberatkan keluarga? Banyak lansia takut makan karena pantangan. Padahal, menurut Kementerian Kesehatan, pola makan seimbang bisa memperpanjang usia aktif. Solusi sederhana, perbanyak sayur dan buah, kurangi gorengan berlebihan. Tips praktis, coba masak sayur bening atau tumis sederhana dengan sedikit minyak. Rasanya segar, tubuh lebih ringan. Jangan khawatir soal harga, sayuran lokal murah pun sudah cukup. Ingat, Anda masih bisa mengendalikan apa yang masuk ke tubuh. Segmen berikut kita bahas tentang kekuatan pikiran positif. Pernahkah Anda merasa usia tua membuat segalanya terlambat? Faktanya, penelitian di Universitas Yale menunjukkan lansia dengan pikiran positif hidup rata-rata 7 tahun lebih lama dibanding yang pesimis. Solusinya, latih pikiran untuk melihat sisi baik. Tips praktis, setiap kali muncul rasa sedih, ganti dengan kalimat sederhana, saya masih bisa bersyukur hari ini. Jangan remehkan kekuatan kata-kata. Motivasi untuk Anda, usia tua bukan akhir, tapi kesempatan baru untuk menemukan kebahagiaan yang berbeda. Mari lanjut, kita bahas pentingnya tidur berkualitas. Pernahkah Anda begadang lalu tubuh terasa lemah seharian? Kurang tidur bukan masalah sepele. Menurut National Sleep Foundation, lansia tetap butuh 7 jam tidur berkualitas. Solusinya, buat rutinitas tidur yang teratur. Tips praktis, matikan televisi dan ponsel setengah jam sebelum tidur. Minum air hangat atau lakukan doa sebelum berbaring agar pikiran tenang. Dengan tidur cukup, tubuh terasa segar. Nah, setelah tubuh segar, segmen berikutnya kita bahas tentang menjaga hubungan sosial meski anak jarang ada di rumah. Pernahkah Anda merasa kesepian saat rumah tiba-tiba sepi? Kesepian bisa meningkatkan risiko demensia 50% lebih tinggi menurut penelitian di Zaman Network. Solusi penting, jalin hubungan sosial walau sederhana. Tips praktis, ajak tetangga ngobrol di halaman, ikut pengajian, atau sekadar kirim salam lewat telepon. Ingat, hubungan hangat membuat hati sehat. Jangan menunggu anak, kita bisa mulai dari lingkungan sekitar. Segmen berikut kita lanjutkan dengan kegiatan sederhana yang bikin otak tetap tajam. Pernahkah Anda takut lupa hal-hal kecil seperti menaruh kacamata? Itu wajar, tapi otak bisa terus dilatih. Riset dari Mayo Clinic menunjukkan, permainan sederhana seperti teka-teki atau membaca rutin menjaga otak tetap aktif. Solusinya, jadikan aktivitas menantang otak sebagai kebiasaan. Tipsnya, bacalah koran pagi, catat belanjaan, atau hafalkan doa baru. Jangan remehkan hal kecil, otak senang dilatih. Ingat, semakin kita aktif, semakin lama daya ingat bertahan. Semangat! Di segmen selanjutnya kita bahas soal mengelola uang agar tenang di hari tua. Pernahkah Anda khawatir soal biaya hidup padahal sudah pensiun? Kekhawatiran finansial sering membuat lansia stres. Menurut survei AARP, stres finansial bisa memperburuk kesehatan mental. Solusinya, atur pengeluaran sederhana. Tips praktis, buat daftar kebutuhan bulanan, pisahkan uang harian dalam amplop kecil. Jangan gengsi membeli barang di warung terdekat jika lebih murah. Dengan pengelolaan tenang, hati pun lega. Nah, setelah keuangan lebih aman, mari kita bahas tentang pentingnya menjaga ibadah atau spiritualitas. Pernahkah Anda merasa gelisah tanpa tahu sebabnya? Kadang jiwa butuh ketenangan.
Penelitian di University of Michigan menyebut, lansia yang rutin beribadah atau meditasi lebih jarang merasa depresi. Solusinya, kuatkan spiritualitas sesuai keyakinan masing-masing. Tipsnya, tetapkan waktu khusus untuk doa, zikir, atau membaca kitab suci. Hati lebih damai, tidur lebih nyenyak. Ingat, jiwa tenang membuat tubuh ikut sehat. Segmen berikut kita masuk ke kunci besar lainnya, yaitu menjaga kemandirian. Pernahkah Anda merasa tidak ingin merepotkan anak? Itu tanda kuat bahwa kemandirian adalah kebahagiaan. Menurut psikologi positif, rasa mandiri membuat lansia lebih percaya diri. Solusinya, lakukan hal kecil sendiri selama mampu. Tips praktis, biasakan mandi, makan, atau merapikan tempat tidur tanpa bergantung orang lain. Motivasi untuk Anda, setiap langkah kecil mandiri adalah hadiah besar untuk harga diri. Mari kita lanjut ke segmen berikut, tentang manfaat punya hobi baru. Pernahkah Anda merasa hari terasa panjang dan membosankan? Itu tanda Anda butuh kegiatan bermakna. Studi di British Journal of Health Psychology menunjukkan, hobi bisa meningkatkan kepuasan hidup lansia. Solusinya, pilih hobi sesuai kemampuan. Tipsnya, berkebun kecil di pot, merajut, atau mencoba resep baru. Waktu terasa singkat, hati jadi gembira. Segmen berikut kita bahas pentingnya beradaptasi dengan teknologi tanpa harus merasa ketinggalan. Pernahkah Anda bingung melihat ponsel pintar tapi ingin ikut dekat dengan cucu? Jangan khawatir, banyak lansia yang berhasil belajar. Fakta menarik, riset Pew Research menunjukkan penggunaan teknologi bisa mengurangi kesepian pada lansia. Solusinya, belajar pelan-pelan. Tips praktis, minta cucu ajarkan cara video call atau kirim pesan singkat. Bayangkan, dengan satu tombol Anda bisa tersenyum bersama cucu meski jauh. Segmen berikut kita bahas soal menjaga kesehatan mental dengan berbagi cerita. Pernahkah Anda merasa lega setelah curhat? Itu alami, karena menurut psikologi, berbagi cerita menurunkan stres dan tekanan darah. Solusinya, jangan pendam perasaan. Tips praktis, carilah sahabat sebaya atau kelompok lansia untuk saling berbagi. Motivasi, ingatlah Anda tidak sendirian menghadapi perjalanan usia. Cerita kita bisa jadi inspirasi untuk orang lain. Mari kita lanjut ke segmen berikut, tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin. Pernahkah Anda menunda periksa kesehatan karena merasa masih kuat? Banyak lansia baru sadar setelah sakit berat. Padahal, deteksi dini bisa menyelamatkan. Menurut WHO, pemeriksaan rutin setahun sekali penting untuk lansia. Solusinya, jadwalkan cek tekanan darah, gula, dan kesehatan umum. Tips praktis, catat tanggal di kalender rumah agar tidak lupa. Ingat, mencegah lebih murah daripada mengobati. Segmen berikut, kita bahas pentingnya menjaga lingkungan rumah agar aman. Pernahkah Anda hampir terjatuh di kamar mandi? Jatuh adalah penyebab cedera nomor 1 pada lansia menurut CDC. Solusinya, atur rumah lebih aman. Tips praktis, pasang alas kaki anti-selip di kamar mandi, rapikan kabel, dan pastikan pencahayaan cukup. Dengan begitu, risiko jatuh berkurang. Rumah bukan sekadar tempat tinggal, tapi benteng kesehatan. Segmen berikut kita bahas cara sederhana melatih pernapasan. Pernahkah Anda merasa sesak saat naik tangga atau berjalan cepat? Itu tanda paru-paru butuh dilatih. Menurut American Lung Association, latihan napas membantu lansia lebih kuat. Solusinya, luangkan waktu untuk latihan pernapasan dalam. Tipsnya, duduk nyaman, tarik napas perlahan lewat hidung, tahan sejenak, lalu hembuskan lewat mulut. Lakukan 5 kali setiap pagi. Motivasi, setiap tarikan napas adalah hadiah kehidupan yang patut disyukuri. Mari lanjut, kita bahas kunci menjaga hati tetap muda dengan belajar hal baru. Pernahkah Anda merasa sudah terlalu tua untuk belajar? Faktanya, otak tetap bisa membentuk sambungan baru di usia lanjut. Penelitian di University of London menyebut, belajar hal baru menjaga kesehatan mental. Solusinya, pilih ilmu yang menyenangkan. Tipsnya, belajar bahasa sederhana, cara menanam tanaman, atau teknik masak baru. Belajar bukan hanya untuk anak muda, tapi sepanjang hayat. Segmen berikut kita bahas pentingnya membantu orang lain meski sederhana. Pernahkah Anda merasa hati hangat setelah menolong orang lain? Itu bukan kebetulan. Studi dari Journal of Happiness Studies menyebut, memberi membuat lansia lebih bahagia. Solusinya, lakukan kebaikan kecil setiap hari. Tipsnya,
tersenyum pada tetangga, membagi makanan, atau mendoakan orang lain. Hati jadi lapang, hidup terasa bermakna. Segmen berikut kita masuk ke kunci terakhir yaitu menerima diri apa adanya. Pernahkah Anda menyesali masa lalu atau khawatir masa depan? Itu wajar, tapi jangan biarkan menguasai hidup. Menurut psikologi positif, menerima diri meningkatkan kualitas hidup lansia. Solusinya, berdamai dengan apa yang tidak bisa diubah. Tips praktis, katakan pada diri sendiri, saya cukup, saya berharga. Motivasi untuk Anda, kebahagiaan tidak menunggu sempurna, tapi hadir saat kita menerima diri apa adanya. Segmen berikut adalah penutup sekaligus ajakan untuk Anda. Sahabatku, kita sudah membahas 5 kunci sehat dan bahagia di usia tua tanpa harus bergantung penuh pada keluarga. Dari menjaga tubuh, pikiran, hubungan sosial, hingga menerima diri dengan penuh syukur. Ingat, perjalanan hidup masih bisa indah meski rambut memutih. Mari terus semangat, karena kebahagiaan ada di tangan kita sendiri. Like, share, komen pengalaman Anda agar bisa menginspirasi sahabat lain. Konsultasikan dengan tenaga medis jika memiliki kondisi khusus.